Indonesia temukan harta karun hingga tak habis 240 tahun. Hingga dipastikan China membawa Indonesia ke Mahkamah Internasional. Ojo lali disubrek yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Kepada kalian yang baru yang masih belum gabung sama Design with TV, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe. Kalau subscribe itu gratis aja, geng. Oke, dan seperti biasanya sebelum us mulai, us ingin mendoakan buat sesiapa saja menonton video us kali ini agar dilimpahi dengan rezeki yang luar biasa yang gak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian di hadapan, dipermudahkan setiap urusan pekerjaan dan urusan harian, juga diberikan kemakbulan di atas setiap impian dan doa-doa kalian, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Bagi-Bagi. Jangan lupa juga kalian untuk bantu support channel ini, tanda dukungan kita. Oke, kalian ini kita melihat katanya Indonesia temukan harta karun hingga gak akan pernah habis selama 240 tahun. Masya Allah. Hingga mau digugat Cina. Kita ingin melihat apakah faktanya tentang ini. Yuk ikut us react. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Indonesia temukan harta karun hingga tak habis 240 tahun. Hingga dipastikan China membawa Indonesia ke Mahkamah Internasional. Apakah ini? Tapi apakah Anda tahu kalau Nusantara ini dikepung oleh harta kekayaan alam yang bernilai tinggi? Saya ingin menyampaikan begini, bahwa Presiden dalam memerintahkan kepada kami sebagai Menteri Investasi tidak pernah mengatakan bahwa Mas Bahlil urus satu negara aja, nggak ada. Jadi dibukakan karpet merah semuanya, selama mereka memenuhi kaidah norma aturan yang berlaku di negara kita. Betul. Jadi nggak benar itu kalau ada orang yang mengatakan bahwa hanya mengurus satu negara tertentu. Saya nggak berani mengatakan begitu karena masih banyak negara lain yang memang membutuhkan boksit. Tapi kalau Cina memang satu-satunya tujuan utama boksit Indonesia itu masuknya ke Cina. Saya sudah sering katakan. Dari 3 tahun lalu sudah tahu. 3 tahun artinya diumumkan oleh Pak Jokowi atau tidak, pengusaha sudah tahu bahwa Juni udah nggak boleh ekspor. Tapi soalnya pengusaha tanya ini, sisa produksinya mau dikemanakan? Gitu. Kalau toh mau dibuang ya nggak apa-apa. Kalau memang pengusaha sudah tidak boleh melakukan produksi lagi juga nggak apa-apa. Itu kan kebijakan pemerintah, nggak bisa kita lawan. Jangan kaget. Indonesia temukan harta karun hingga tak habis 240 tahun. Hingga dipastikan China membawa Indonesia ke Mahkamah Internasional. Sahabat Bagi-Bagi, mulai dari PBB, WTO, Amerika, Eropa, bahkan China dan Rusia sampai kaget mendengar kabar ini. Karena Indonesia telah menemukan harta karun yang tak habis dalam waktu 240 tahun. Dunia sampai geleng-geleng. Sudah pasti dengan adanya pelarangan ekspor bauksit yang tidak habis 240 tahun ini, China akan membawa Indonesia ke hadapan Mahkamah Internasional. Tak disangka-sangka, ternyata Indonesia memiliki harta karun berupa sumber daya alam, hasil tambang yang berlimpah. Seperti contohnya adalah biji bauksit yang diklaim akan terus ada cadangannya sampai 240 tahun. Sebagaimana diketahui, atas sumber daya bauksit di tanah air itu, Presiden RI Joko Widodo resmi melarang kegiatan ekspor ke luar negeri pada Juni 2023 ini. Hal itu demi meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi di dalam negeri. Lantas, seberapa potensial biji bauksit di Indonesia yang digadang-gadang bisa bertahan hingga 240 tahun? Lama tuh guys, 240 tahun. Sahabat Bagi-Bagi menjawab hal itu, staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara Irwandi Arif mengatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya bauksit peringkat 6 di dunia.
Terdapat sumber daya sebanyak 6,6 miliar ton, sedangkan cadangan bauksit sebesar 3 miliar ton. Adapun Irwandi mengungkapkan bahwa cadangan yang dimiliki di Indonesia bisa bertahan sampai 240 tahun lamanya dengan tingkat produksi yang ada saat ini. Sumber daya kita 6,6 miliar ton, cadangan 3 miliar ton. Indonesia di peringkat 6, produksi biji 27,7 juta ton di tahun 2022. Kemudian, ketahanan cadangannya masih lama, 240 tahun lagi, kalau dengan tingkat produksi yang sekarang, ungkap Irwandi dalam acara Workshop Mining for Journalists Bogor. Selain itu, dia menyebutkan total produksi di Indonesia sebesar 27,7 juta ton di tahun 2022. Sedangkan yang diimpor sebanyak 20 juta ton. Sedangkan sisanya sebesar 7,8 juta ton bisa terserap dalam negeri. Adapun Irwandi mengungkapkan bahwa cadangan yang dimiliki di Indonesia bisa bertahan sampai 240 tahun lamanya dengan tingkat produksi yang ada saat ini. Hal ini senada dengan Presiden RI Joko Widodo yang sudah bolak-balik menyebutkan akan melakukan penyetopan ekspor mineral mentah. Selain bauksit, larangan ekspor juga akan menyasar ke komoditas tembaga dan juga emas. Seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba, disebutkan bahwa Indonesia sudah tidak bisa mengekspor mineral mentah mulai Juni 2023 mendatang. Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia atau APB3I sebelumnya membeberkan terdapat puluhan juta ton biji bauksit RI yang berpotensi tidak terserap di dalam negeri. Hal tersebut menyusul rencana pemerintah yang bakal menutup keran ekspor biji bauksit mulai tahun ini. Pelaksanaan harian Ketua Umum APB3I, Ronald Sulistianto, menilai pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter menjadi solusi agar puluhan juta ton bauksit di Indonesia dapat terserap. Pasalnya, produksi biji bauksit di dalam negeri saat ini jumlahnya mencapai 58 juta ton per tahun. Sementara fasilitas pengolahan smelter grade alumina atau SGA yang ada baru sebatas 2 unit smelter dengan konsumsi biji bauksit 12 juta ton per tahun. Artinya masih terdapat selisih 44 juta ton biji bauksit yang belum terserap. Terutama apabila kebijakan larangan ekspor benar-benar akan diberlakukan mulai Juni 2023. Sahabat bagi-bagi, sungguh kaya sekali Indonesia. Mari kita kawal terus kemajuan Indonesia di tangan Jokowi dan tentunya bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka. Merdeka. Wah. Nah, kita dapat saksikan harta karun milik Indonesia katanya nggak akan habis sampai 240 tahun gitu ya. Itu adalah sumber daya alam yang memang ada di Indonesia, dan kita tahu kalau bauksit itu, biji bauksit, ada timah dan sebagainya, yang kita tahu Indonesia itu kaya sekali ya dengan bahan mineral yang seperti yang diperkatakan tadi. Dan maka itu pemerintah untuk pribadi pemerintah harus bijak ya. Sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi itu sangat-sangat menjaga menjaga harta milik Indonesia itu agar dia tidak
tidak sampai ke negara luar itu, dan harganya itu tidak sepadan dengan apa yang telah mereka dapatkan, betul tak? Secara jujurnya kita melihat bagaimana tindakan yang telah dilakukan oleh Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi itu yang bertindak dengan sangat tegas sekali untuk memberhentikan ekspor khususnya kepada batu bara, kepada bauksit, pada bahan-bahan mineral sumber daya alam Indonesia ini menjelang Juni 2023. Itu tanda pendirian Pak Jokowi, Republik Indonesia sendiri yang udah tidak mau lagi mengekspor bahan ataupun bahan mentah sumber daya alam Indonesia ini ke negara luar, dan mahu memaksimumkan hasil daripada sumber alam Indonesia ini kepada dalam negeri saja, dalam negara Indonesia. Dan kita tahu sebenarnya urusan ekspor ke negara luar itu, harga itu telah ditetapkan oleh khususnya kesatuan-kesatuan Eropah yang memerlukan bahan-bahan mentah ini. Dan baginya Pak Jokowi merasakan itu nggak balance, yang nggak adil. Karena apa? Karena yang miliknya itu adalah Indonesia. Kenapa harga itu ditetapkan oleh negara yang memerlukan barang tersebut? Itu antara kenapa persoalan yang dinyatakan oleh Pak Jokowi, kenapa harga itu harus ditetapkan oleh mereka yang mengekspor, bukan negara yang memberikan barang yang mengeluarkan barang tersebut. Itu adalah antara satu persoalan yang dibincangkan. Dan pelik juga kenapa negara luar heboh ya tentang sumber daya alam Indonesia, dan sehingga mau digugat kayak gitu, karena itu kan milik Indonesia, terpulang Indonesia lah, mau kemana kan, mau dibagi ekspor atau enggak, dan kenapa pula mau dituntut oleh siapapun, karena itu adalah milik Indonesia, dalam tanah Indonesia, dalam sebuah negara yang merdeka, itu milik Indonesia. Kenapa mau digugat? Itu pendapat pribadi menjadi satu persoalan. Kenapa ada negara atau wujudnya satu elemen yang ingin mencampur ataupun mengambil campur urusan negara orang lain, ya kan? Dan itu adalah pendapat pribadi dan apa yang telah diusahakan oleh Pak Jokowi ini adalah satu usul ataupun satu pendirian yang tegas buat memberitahu kepada dunia bahwa ini milik Indonesia. Kalau dia akan stop menjelang Juni yang tidak berapa lama lagi, dan kita ingin melihat apakah impak dan dampak daripada apa yang diusahakan oleh Pak Jokowi. Yang kita harapkan agar apa juga sumber daya alam dari Indonesia ini dapat dimaksimumkan sehingga dapat memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan, insya-Allah. Oke, sampai ke sini dulu video reaction untuk kali ini. Pada kalian telah nonton bareng dengan sampai habis video ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, jumpa lagi lain video insya-Allah. Assalamualaikum, semua jaga diri. Dadah.